Wena, Rara, Ani. Krik-krik ya. Welcome to our program. Jadi kita mau ngapain nih sebenarnya? Kita mau masak masakan yang praktis dan enak pastinya. Oke, jadi dapurnya Kue Rangi ini bakal masak berbagai macam jenis masakan makanan yang simple bisa kalian praktekin juga di rumah. Tentunya enak, sehat, dan Murah meriah. murah meriah. Oke. Hari ini Hari ini kita mau bikin apa nih, Nah, Rara? berhubung ini edisi perdana kita Oke. dan berhubung bestie gue sebelah gue ini hobi banget sama Korea. Betul banget. Jadi flashback dikit ya. Jadi si Anggi ini dia tuh Koreaan banget. Tapi Koreanya bukan yang baru-baru nih. Dari tahun berapa coba lu suka Korea? Kayaknya dari gue SD deh. Tahun berapa tuh? Udah lama ya. Mungkin 2004. Salah. Masa lu SD 2004? 2000 Korupsi 4 tahun, coy. Sorry. Karena ada satu drama yang nggak pernah gue lupain dan sampai sekarang masih sering gue tonton. Itu favorit gue banget dan itu adanya ditayangin di tahun 2004. Oke, berarti dari tahun 2000-an si Anggi ini udah suka banget sama Korea nih. Betul banget. Dari yang belum nge-hype di Indonesia, dia udah doyan banget sama Koreaan. Nah, sekarang hari ini kita bakal masak menu Korea. Betul. Apa Gi? Gua nggak bisa nyebutin ya soalnya. Kita hari ini mau bikin masakan yang enak dan selalu ada di drama Korea. Hampir selalu ada di drama Korea. Itu bibimbap. Nah, Bibimbap bibimbap. itu nasi campurnya orang Korea. Yang jelas pasti rasanya enak dan masaknya juga gampang banget gitu. Oke. Gimana, Ra? Kita mulai aja nih sekarang? Oke, si bibimbap ini mungkin kalau di Indonesia kayak nasi Padang kali ya, dicampur-campur gitu, beda? Bukan, lebih mirip kayak nasi rames kayaknya. Oh, nasi rames ya, beda ya sama nasi Padang ya. Oke. Lalu guys, kita dengar bisik-bisik dari di sebelah sana. Gue nggak tahu nih, coba. Nggak jelas lo ngapain. Oke. Daripada berlama-lama, maaf nih panas banget ya studionya, belum punya Kita AC ya. Belum punya AC. Masih angin-angin manual. Jadi kita mulai aja biar cepet jadinya. Biar cepet makan prosesnya. dan bisa cepet makannya. Ada ya, apa ya. aja sih bahannya nih, apa aja nih? Kita lihat ya. Di sini pertama-tama kita siapkan telur ayam, kemudian zucchini atau terong Jepang, dan ada wortel, tauge, bayam Jepang, jamur shiitake, dan nasi putih. Untuk toppingnya kita gunakan ayam file yang sudah dimarinasi. Kemudian untuk seasoningnya kita gunakan garam, ada kecap asin, minyak wijen, dan bumbu utamanya adalah gochujang. Dan di sini kita tambahkan lagi untuk garnisnya biji wijen sangrai, serta untuk air untuk merebus sayuran. Kita mau mulai masak biar nampak wujudnya. Pertama kita masukin airnya dulu ya guys. Kok guys, bestie dong? Airnya secukupnya aja untuk merebus sayuran supaya nggak terlalu meluap nanti pas dia mendidih. Oke, kita set. Kita panasin air dulu. Ya, sambil kita didihin air, kita untuk bayam Jepang ini bisa kita dapetin di pasar-pasar tradisional juga, tapi lebih ke fresh marketnya ya. Kalau nggak ada bayam Jepang pun sebenarnya nggak apa-apa. Pakai bayam bisa biasa jadi. pun nggak apa-apa. Bisa, rasanya tetap enak juga. Cuma kalau ada bayam Jepang itu lebih oke lagi lebih rasanya. Gitu. Ini kita mendidihin dulu. Airnya nunggu mendidih, baru sayurannya dimasukin. Jangan saat air belum mendidih, sayurannya udah dimasukin. Betul banget. Jadi memang tunggu mendidih, baru masukin sayurnya, sebentar langsung diangkat. Sambil nungguin mendidih, jadi kita kasih lihat nih. Ini kan jamur shiitake sebenarnya bulat-bulat ya, bulat bentuknya. Terus kita iris tipis-tipis aja. Irisnya sampai kayak gini nih. Tuh. Kurang lebih Tipis-tipis aja. setengah senti lah. Ya, tipis-tipis gini. Tujuannya tuh biar bisa lebih cepat matang, lebih cepat caramelize. Asik. Bahasa gua gaya banget. Terus bentuk zucchini tuh bentuknya kayak terong atau kayak timun. Kayak timun sih, lebih kayak timun. Lebih kayak timun warna hijau,
tapi dalamnya kayak terong, bukan kayak Teksturnya kayak timun. kayak terong. Potongnya kecil-kecil juga. Nih, Seperti korek. ya, tuh panjang-panjang gini ya, tipis panjang. Begitu juga dengan wortelnya. Nah, wortel juga nih. Wortel tahu lah ya, masa nggak tahu sih. Nih, wortelnya juga dipotong-potong memanjang seperti korek. Kalau toge seperti biasa ya harus buntutnya dihilangin ya, supaya looksnya juga lebih oke. Kalau ada buntutnya itu biasanya warnanya jadi kehitaman, jadi jelek. Jadi kita harus rajin tuh ngebersihin buntut toge. Dan untuk ayamnya nih, apa aja nih yang kita pakai untuk marinasi? Oh, bumbunya? Padahal kan lu yang tahu ininya ya, kenapa gue yang jelasin ya. Gak apa-apa. Enak kerjaan lu ya. Gak apa-apa. Jadi ayamnya ini udah kita marinasi sebelumnya. Kenapa dimarinasi? Biar bumbunya lebih meresap nih. Marinasinya cuma pakai bawang putih yang kita geprek atau dicincang boleh. Terus dikasih saus tiram secukupnya. Lalu kecap asin. Terus gue sih agak iseng dia masukin Italian herbs gitu. Jadi yang kayak apa sih, oregano atau Italian herbs. Lu bisa tuh lu masukin, lu aduk-aduk terus simpen deh di kulkas. Itu rasanya enak banget. Bisa dipanggang, bisa digoreng, bebas. Dan ini nggak cuman buat numis bibimbap ini aja, tapi bisa dimasak untuk masakan lainnya juga. Betul. Gitu. Jadi buat ibu-ibu muda nih yang di rumah, kalau lagi pengen masak tapi nggak mau ribet, bisa sekalian aja dimarinasi ayamnya. Betul. Terus disimpan di kulkas ya. Jadi nanti kita kalau mau masak tinggal cemplung-cemplungin aja. Nah, ini udah mendidih airnya. Kita masukin si Bayam Jepangnya ayam Jepang. Banyak banget bayamnya. secukupnya aja. Nggak perlu semuanya ya. Oke. Ini kayaknya batangnya nggak usah. Nggak apa-apa, nanti lembut kok dia. Oh iya, oke, fine. Maaf nih, keringet saya kemana-mana nih. Sini, rambutnya boleh nggak saya bantuin? Panas banget ini studionya. Maaf ya Besti, kita masih manual anginnya. Ini nggak akan ada yang mas-mas yang di luar sana, nggak ada yang mau ngelapin keringet kita nih. Oh, beraninya cuma ngasih doang. Cemen. Nggak beraniin frame. Sini deh, biar nggak keringetan ya. Romantis banget. Kasian banget sih ini. Ini direbusnya berapa lama, Bu? Sampai dia agak layu aja, nggak usah lama-lama ngerebusnya. Udah cukup deh. Oh, iya. Ini kita angkat, Kita saringin, kita kecilin dulu apinya. mohon maaf kita kecilin dulu. Ini kita angkat, saringannya ada di sini. Jelek banget nih kelihatannya kita ke bawah-bawah. Maaf, dapur kita seadanya. Ini kita saring biar airnya nggak kecampur pas nanti di nasinya jadi basah banget gitu. Oke. Oh, fungsinya gitu ya. Mm-mm. Taruh di mana nih? Taruh sini aja. Taruh sini dulu, aja? Masukin. Nanti aku bantu. Terus kita ada yang kita rebus lagi nggak? Kemudian setelah bayamnya kita rebus lagi wortel. Oke. Wortelnya ya, Besti. Iya, betul. Nah, Gue jijik lama-lama ngomong Besti mulu. Maaf. biar lebih enak. Ini airnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, air bekas rebusan bayam tadi. Maaf, kita masukin aja. Airnya karena tadi sudah mendidih, bekas ngerebus bayam, kita cemplungin aja wortelnya. Nah, ini satu tips juga, kan ini udah kita saring bayamnya. Kemudian lebih biar supaya enak, itu kita taburin minyak wijen dan wijen sangrainya. Gitu. Oke, jadi si bayam ini nih kita akan tuangin minyak kurang wijen. lebih 1 sendok makan minyak wijen. Oke. Dan biji wijen sangrai dikit aja. Terus kita campur ya. biar lebih enak. Panas guys. Oke. Oke, ini Bu. pagi nih. Oh. Biar lebih kayak apa? Koki-koki Korea gitu. Oke.
Biar Korea banget. Mm-mm. Lu di rumah sering nggak sih masak-masak ala-ala Korea gini? Panas ya. Kan yang panas tangan, mulut kan enggak nih. Mulut masih bisa jawab nih. Panas sampai ke mulut rasanya. Lu suka masak-masakan Korea Suka banget di rumah? banget. Apa yang Dan biasa lo masak di rumah? salah satunya bibimbap, terus gue suka bikin kimbap, dan pernah bikin tteokbokki ramyeon juga. Nanti kapan-kapan kita bikin juga ya Besti ya. Kimbap tuh apa ya? Kimbap itu Mohon susinya maaf. orang Korea Oh, yang oke. nasi gulung isinya sayuran juga, mirip Oke. kayak bibimbap, tapi dia digulung kayak sushi gitu lah. Oh, jadi kayak kalau bibimbap ini ditaruh di bowl atau di mangkok, betul. kalau si bibimbap itu kimbap itu Iya, digulung. betul banget. Digulung sama kayak nori gede gitu yang Iya, buat betul, sushi. betul, betul. Oke, ya. Dan satu info lagi nih, kenapa namanya bibimbap? Bibimbap itu bahasa Koreanya tuh artinya bibim. Bibim itu campur, Bibim. bab itu nasi gitu. Oh. Jadi ini sebenarnya nasi campur. Kalau di Indonesianya mirip nasi rames lah ya kali. Warteg ya, nasi Campur-campurannya warteg. banyak gitu. Nasi warteg dibungkus gitu, jadi nasi rames ya. sudah. Ini wortel mungkin agak lama karena dia kan teksturnya keras. Betul. Jadi Lebih nunggu enak, lembut atau agak lembut aja, nggak Oke. usah terlalu lembek karena nanti vitaminnya keburu hilang guys. Oke. Berarti jangan lembek banget, Iya, tapi betul. jangan terlalu jangan keras terlalu juga. keras juga. Oke. Dan ini tuh buat anak-anak pasti enak banget sih, dan sehat juga. Kalau anak-anak kan biasanya nggak suka nih makan sayuran gitu. Nah kalau ini kan berwarna-warni makanannya. Nah itu jadi bisa Buat selera ya, iya, selera betul, makan. naikin selera Iya, iya. anak-anak buat makan. Jadi ini bisa jadi salah satu tips Iya, untuk betul. para mamski muda, mamski muda. Jadi ibu muda buat ngakalin anak yang mau makan sayur, biasanya kan kalau kita ke dokter gizi pasti disaraninnya coba bikin makanan variasi gitu, variatif yang warnanya ada yang orange, ada yang merah, ada yang kuning biar anaknya semangat makannya, selera. Betul banget. Ini bisa jadi salah satu Alternatif alternatif gitu ya. Menunya. Karena ada warna orange Iya. dari si wortel, hijau dari si bayam Jepang, Jepang, ada warna putih dari dari toge, toge, terus agak kehitam-hitaman nanti ini dari jamur. Iya betul. Dan Gitu. cantiknya dari Pakai si telur. telur. Ya, ya. Siapa sih anak-anak yang nggak suka telur ya kan? Ya. Ini udah kali ya. Kayaknya Ini kayaknya sudah deh. Kita sedikit angkat dulu lagi. ya. Nah, kita pause dulu, Saring juga. saring lagi. By the way, kita ini pakai kompor induksi. Ya. Kenapa kita pakai kompor induksi? Karena kita ikutin programnya ini Program buat pemerintah. Oh, hemat Gitu LPG ya? gitu loh. Iya, Ini iya, kan pakai betul. listrik, tapi jadi boros listrik. Hemat gas bu. Oh iya benar, LPG kan iya benar, hemat gas. Tapi ini bisa diatur loh, gitu. Dia bisa diatur wattnya nggak langsung yang gede gitu, jadi bisa dari watt kecil sampai Buat yang paling besar. paling ya. besar. Paling besar cuma 1.200. Tapi simple banget. Lihat deh, kita nggak perlu khawatir kebocoran gas. Taruh situ dulu. Ini taruh sini dulu, nunggu dingin ya. Terus kita rebus apa lagi? Kita rebus toge. Toge juga berarti Toge sebentar doang ya. Sekejap aja. Sekejap. Toge. Asal dicelupin aja. Tangan saya anggap aja bersih ya. Kita Nggak habis megang jorok-jorok. wadahnya. Nggak apa-apa kali wortel. Ini masukin semua aja. Nah, ini bisa buat Ayo. wadah wortel. Oke. Boleh. Ini toge jangan lama-lama. Sebenarnya cukup celup, langsung angkat juga nggak apa-apa ya. Ya, Nggi. Iya nggak sih? Bentar aja. Maaf, Ibu Rara, kita biar. Ini wortelnya Wortelnya. kita singkirkan. Oke. Ini toge. Toge nggak perlu sampai layu. Sebenarnya toge lebih enak dimakan masih keras. Crunchy, biar tetap crunchy. Ya, direbus bentar aja biar kalau ada uletnya mateng. Jadi kalau kemakan juga ya kita nggak makan ulet mentah, mateng. Masih sehat kok, organik. Oke, ini kita masukin lagi. Terus apa lagi abis ini? Kita tumis
zucchini dan Oh, ditumis ya. Berarti ya, sekarang ditumis. udah Kita ganti tema nih. Oke. Kalau ini rebus-rebusan, sekarang kita bukan ubah ya. Kita Masaknya ganti. udah tumis menumis. Karena ini rebusannya udah, saya taruh dulu ya. Hah, balik lagi. Gue udah kayak orang bener. Oh ya Besti, nih kita Ada masak tips ini, nih. kita Ada masak tips. ini pakai bahannya stainless. Karena konon katanya nih, Ya. Gi, kalau bahan stainless ini adalah bahan untuk masak paling bagus karena dia nggak ada lapisan lapisan bahan yang tidak Bu, ada pesan dari sponsor. Oh iya. Lapisan terbaik untuk masak karena dia nggak ada proses ininya loh, proses Apa? kimianya. Oh. Jadi nggak ada lapisan kayak lapisan yang bisa rontok terus kecampur ke makanan terus nanti Oke. numpuk di badan terus jadi satu penyakit. Nah, Oke. makanya kita disarankan pakai stainless steel. Kita Jadi pakai stainless aman steel. ya. Aman. Oke. Sekarang kita mau bikin apa? Ada tipsnya nggak sih Bu Rara supaya nggak lengket di pennya? Ada dong. Tapi ini kok bunyi-bunyi ya? Saya takut. Sebenarnya ada tipsnya. Sebelum pakai bahan masakan yang Oke. berbahan stainless, kita harus seasoning dulu nih si gimana tuh? wajannya ini. Oke. Sorry, ternyata nggak boleh diangkat-angkat. Di seasoningnya gimana? Jadi abis kita cuci nih, cuci pakai spons, pakai sabun, kita cuci, terus kita siram, terus kita keringin pakai tisu. Oke. Nah, taruh di atas kompor, nyalain apinya sampai dia agak keluar asap-asap tuh. Asap panas lah ya. Asap panas Di nih pennya ya. panas. Itu kan belum ditumpahin apa-apa ya. Abis itu kita masukin minyak Minyak goreng. ke si alat masaknya ini. Ya, Kita sedikit ratain. aja ya, Bu. Dikit aja. Kita ratain dengan kondisi kompornya nyala. Oke. Udah diratain, nunggu panas, udah selesai, bisa dipakai deh. Dan dia pasti tahan. Bu, kepanasan Bu, mohon maaf. Mohon maaf nih, terlalu serius ngasih tips, jadinya alat masak kita kepanasan. Kita tumis zucchini dulu. Oh, tumis zucchini ya. Iya. Boleh pakai ini, Bu? Ini. spatulanya. Nah, Maaf. spatulanya. Maaf, Besti. Ada pisau. Ada yang jatuh, tapi nggak apa-apa. Abaikan aja, abaikan. Jadi kita fokus di sini aja ya. Tumis zucchininya. Kita tumis zucchini. Ini ada minyaknya sedikit Oke. di dalam sini. Nggak apa-apa. Ini kita tumis Memang harus sampai pakai minyak dia sedikit sih. ya Iya. dikit aja minyaknya. Bisa pakai minyak wijen atau Boleh, minyak betul. konola atau minyak apa lagi? Minyak sawit juga nggak apa-apa. Ya, asal jangan pakai minyak tawon Iya. karena nanti bahaya Jangan buat tubuh pakai kita ya. minyak putih. Ya. Kurang ajar ya Mas. Oh iya, jangan lupa kasih garam sedikit aja. Oke. Ini kita kasih garam. Awas aja nih nanti yang ketawa-ketawa ngeledekin kita ya. Iya. Kalau nanti dia makan paling banyak. Oh iya, aku lupa tadi. Bayamnya harus dikasih Garam. garam sedikit. Ini apa? Kimbap. Bibimbap. Udah pernah makan bibimbap belum? Gue yakin sih belum Maaf ada. nih, pasarnya kok berantakan banget ya. Pasti kalian belum pernah ada yang nyobain bibimbap? Emang ini bisa dimakan ya? Kurang aja. Belum kan? Jangan nyengir-nyengir doang. Saya nanya nih, jawab dong. Kalau di program kalian, gue suruh ngoceh. Agak dendam anaknya. Ya, jadi diaduk-aduk gini. Ya. Ini nggak mau diambil jarak dekat ya? Cukup. Biar orang tertarik gitu. Jangan mau disuruh-suruh. Kayak kita perlu nge-hire ini deh, kameramen baru deh. Jadi ini udah layu belum? Masih belum ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Kayaknya yang sebelah sininya belum. Ini udah nyuruh-nyuruh sebelah saya ya, nyuruh-nyuruh doang. Banyak banget maunya lagi. Kalau saya semua yang ngerjain, nanti Bu Rara diem aja. Oh, gitu. Oke, baik. Karena preparingnya tadi kita berdua juga sih yang nyiapin. Banyakan saya yang kerja sebenarnya. Tapi ini karena pertama kali aromanya gue enak masak banget. bibimbap, masak-masakan Korea, Iya. baru pertama kali, jadi gue antusias. Makanya gue Iya, yang minta, betul. gue yang Jadi, sekalian oseng-oseng latihan gitu ya. Heeh. Kalau Abis ini sih saya udah ya biasa. ya nggak perlu diulang lagi, gitu. Ribet. tinggal
tinggal minta bikinin aja ya. Iya, kan ngapain kalau dia bisa? Saya harus masak. Yaudah ya. Wangi loh. Iya kan wangi kan. Zucchini Enak tumis banget tuh kan? wangi ya. Wangi Iya. ya. Kita taruh Gue mana ya? sering beli zucchini, tapi buat campuran salad biasanya. Oh ya, satu lagi nih menu yang enak banget buat si zucchini ini kan kalau kita nyiapin apa zucchini untuk bibimbap itu kan nggak perlu banyak-banyak. Nah sisanya itu kalian bisa potong bulat-bulat, dicampur tepung maizena, dibalurin tepung maizena, kemudian dikasih telur yang dikocok, yang sudah dikocok, itu enak banget loh buat di kayak dadar gitu. Oh. Itu salah satu menu Korea juga. Jadi sisaan zucchini kita nanti kita jadiin telur dadar buat para kru berbuka Jadi puasa. kayak kalau nama di Korea tuh pancake-nya. Oh. Nah itu biasanya Aneh, suka ada pancake di kayak begitu ya. suka ada di acara-acara besarnya, terutama buat kalau lagi ngerayain kayak kalau kita kayak 1000 hari atau 40 harinya orang meninggal, tetua-tetuanya gitulah. Terus apa lagi nih? Kemudian terus kita tumis jamur. Minyak dulu kali dikit ya. Oh, iya. Minyaknya sudah habis banget nih. Dikit aja. Dikit aja, kurang lebih 1 sendok makan lah. Ini nih kalau kita numis jamur biasanya tuh agak basah berair karena si keluar dari jamurnya. mengandung banyak air. Kita tunggu aja sampai dia Belum panas, Bu. Jadi tunggu sampai layu, sampai warnanya kecoklatan. Kita tumis-tumis aja. sampai lemes lah Ya, sampai intinya, lemes. si jamurnya. Jadi jamurnya tadinya agak tegang. Bener. Ditumis Terus sampai kita lemes. tumis sampai lemes. Baik. Udah panas, Bu? Udah keluar Oke. asap? Ya kita masukin ya. Oke, Besti. Hehehe. Gue suka nih numis-numis kayak gini. Lu pernah nggak sih? Jangan lupa garam ya guys. Fine. Sedikit Maaf ya, aja. kita agak berantakan karena emang nggak bisa rapi. Lu pernah nggak sih, Nggi, masih kecil tuh suka ngomong sendiri? Ngomong sendiri. Iya. Kayaknya sih nggak pernah. Kayak gue doang ya. Kalian ngomong sendiri gak sih, guys? Masa sih? Pernah. Masa Karena coba. karena nggak seru. Kameramen. Lo masih kecil suka ngomong sendiri nggak? Main sendiri terus ngomong sendiri gitu? Dia sampai sekarang. Enggak. Kalau gue sih lebih sering nyari temen ya. Oh iya. Apa gue nggak ada yang Karena mau nanti temenan sama kalau ngomong sendiri takutnya tiba-tiba ada yang sesuatu di depan kita timbul gitu kan, ngeri. Enggak kan, kalau masih kecil tuh biasanya kayak ada teman hayalannya gitu loh. Jadi kayak seolah lu tuh Alhamdulillah, lagi main saya nggak ada Bu. lagi main sama temen lu gitu. Enggak ya? Teman hayalan gue udah ke Belanda. Waduh. Ada Siapa apa tuh di tuh? Belanda? Lu ada ini nggak sih, Gol? Waktu masih kecil? Lu pernah kecil nggak sih? Oh, langsung gede ya, maaf. Kalau gue tuh sering banget ngomong sendiri. Jadi kalau nyokap gue tuh ngebiasain kita anak-anaknya gitu ya buat mandiri kan. Jadi SD tuh udah ngomong sendiri juga. enggak, Oh. mandirinya tuh lu bisa masak sendiri. Jadi kalau nyokap Oh, gue oke. pergi, kita tuh bisa sekedar goreng telur aja, udah bisa masak sendiri. Lebih Nah, males ngurusin lu itu. Mah, lihat yuk, Mah. Itu suara menantunya, Mah. Iya, jadi di saat masak-masak itulah Coba gue. dicium wanginya kayak apa? Ya. Kayak wangi apa? sih. Nggak mirip apa? Kayak Coba dicium. Kayak apa? Jengkol. Oh iya. Coba cium lagi. Jengkol tuh enak loh. Makan Favorit jengkol ya? nggak? Makan jengkol nggak lo? Enggak sih. jarang. Oh, gue sih suka jengkol. Lu suka makan jengkol nggak? Gue sukanya sama Yang jualan jengkol. Oke. Pernah makan jengkol, itu teksturnya enak banget kayak kentang, cuman baunya udahnya nggak suka. Berarti yang pintar nggak ini. Nggak apa, gue nggak tahu. Oh ya, sebelumnya kita siapin wadah buat naro. Oh, ini udah semua ya? Iya. Oh, tinggal ayamnya. telur. Ayamnya dong. Dan telur. Iya, betul. Ayamnya ini nggak semuanya ya, nanti. Ini boleh kali kita tata dulu Oke. sambil ditata karena kita nggak punya wadah lagi buat taruh. Boleh ditaruh di dulu. malis ya. Hmm. Ini nasi tadi udah yang udah Tadi dimasak lihat ya, tadi. jangan setengah mateng. Ini bisa dilihat tuh si Anggi lagi plating. Ini biar cantik Ini gue gabung aja ya. kita Gue kan bisa agak ambil. Berantakan banget ya Tuhan.
tekan-tekan. Lagi plating, gue ngangkat jamur. Ini jamurnya udah cukup matang. Kok berisik ya? Wanginya enak loh. Terus ini pertama kita siapin bayamnya yang udah ditumis. Sorry ya Dan Besti kalau kita direbus. suka ngelirik-ngelirik ke sana, soalnya banyak pesan-pesan tersirat dari rekan-rekan kami yang di ujung pintu. Terus biar cantik, merah dulu. Maaf nih berantakan dapurnya. Cukup hidup, salah ya. Cukup meja dapur yang berantakan, hidup jangan. Betul. Hati boleh gak hati? Waduh. Siapa yang nggak berantakin tuh? Ada. Mau cerita nggak di sini? Jadi kita ngobrol santai gitu aja. Tadi program gua aja nanti. Oh ya oke. Hadir ya. Col terus. Nanti di DIY juga nih. Nah, udah lumayan cantik lah sedikit ya. Ini kita Terus tauge-nya. agak kencengan Bu. Iya. Ini tauge-nya yang sudah direbus kita masukkan di samping wortel. Maaf nih berantakan. Kalau gue emang terkenal nggak bisa rapi nih. Kalau ngapa-ngapain pasti berantakan. Zucchini-nya semuanya aja. Anggi sambil Oke. plating, gue sambil manggang si ayam ya. Ya. Ayam ini juga opsional sih, bisa diganti sama beef juga atau enggak yang nggak suka daging-dagingan juga sayur-sayuran aja cukup. Tahu Boleh. kali, tahu boleh iya, nggak tahu? benar-benar tahu. Protein Betul, nabati betul. kan? Iya. Kalau ini protein hewani. Maaf nih, boleh nggak saya sambil bersihin? Boleh. Sambil cuci piringnya juga boleh. Ini boleh taruh sana. Nah ini sisanya bisa kita simpan lagi buat besok-besok lah ya. Mau bikin Ya. apa gitu. Ditumis, digoreng pakai tepung juga enak. Bener. Itu biasanya gue buat ayam Kentucky tuh. Iya. Ya, Gimana? gosong. Udah hampir cantik kan? Gosong. Iya ya gosok. Kecilin. Gosong. Sorry. Wah, wangi banget. Ini jamurnya tadi Biar nggak terlalu gosong, boleh minyak. wijennya wijen. dikit. Kita tambahin minyak wijen lagi. Ini jamurnya juga kita masukin. Cantik banget gak sih? Kenapa pakai minyak wijen? Biar harum Nah ya betul. Karena minyak wijen tuh aromanya dan Betul. lemaknya lebih rendah lemak Lebih ya dibanding rendah. minyak biasa. Nah kalau kompor induksi enaknya kita bisa set nih tingkat kepanasannya. Jadi ada level-levelnya. Kalau ini 600 berarti menyedot daya 600 watt. ini kita pakainya dada ayam atau paha ayam? Paha. Paha ya. Kiri apa kanan? Lupa nanya lagi gue sama ayamnya. Udah keburu dipotong. Aduh, wangi banget. Ya, gosong lagi. Belum goreng telur lagi udah gosong. Itu Sorry dia. Besti. Kayaknya boleh deh ambilin teflon lagi yang di atas kompor. Minyaknya singkirin dulu aja. Ketahuan dia kabel dari dapur. Maaf. Soalnya ternyata dia gosong. Udah wangi kayaknya. Belum dikit lagi. Kalau penggunaan teflon emang begini, stainless. Stainless. Dia emang kayak gitu kalau ngepanggang harusnya kita taruh ini kalau lebih oke lagi ya, biar nggak gosong-gosong kayak gini. Ya. Taruh daun pisang. Daun pisang. Daun pisang dialasin daun pisang. Nanti dia tetap matang. Dan dapat aromanya juga guys. Iya benar. Dari si daun pisangnya itu. Lama ya. Nah, ini udah. Udah. Oke. Kita angkat dulu. Beberapa potong aja. Sebenarnya ini bisa lebih kalau suka garingin lagi aja, tapi kalau kita kayak cukup. Atau dikecilin lagi ukurannya juga nggak apa-apa. Jadi pas Boleh. nanti dicampur
sama bibimbapnya ini nanti bakal kita campur. Di mana pada- nih? Sini ya, ya? di situ. Itu jadi lebih enak. Tuh. Wangi banget. Jadi ini lengkap banget ya sebenarnya. Ada karbonya, Betul banget. karbonya Ada- nasi, ada sayurannya, vitaminnya dari sayuran-sayuran ini dari bayam, wortel, tauge, zucchini. jamur. Jamur itu sebenarnya protein nabati. Iya betul. Iya nggak sih? Iya betul betul. Iya ya. Nah, Iya apa enggak? iya betul. Nah, kita ada pen lagi. Kita angkut dulu, angkut. Berasap ya. Ini kayak orang bener gua. Sebentar, sebelum dinyalahin, oh ini ternyata, Harusnya pakai minyak goreng. Oh. mohon maaf pemirsa, nggak bisa pakai ini karena ini bukan stainless steel. Telur ceplok. Terus kita pakai apa dong? Ceploknya Ini udah gosong soalnya, gua harus pakai apa nih? jadi. Ceploknya udah jadi aja lah. Kayak rebus itu tuh. Iya, iya betul. Jadi guys, karena si teflonnya bukan stainless, jadi nggak bisa dipakai. Di kompor listrik. Ini kompor induksi, Kompor tisu. induksi, sorry. Jadi kita punya panci, ini pancinya juga stainless. Lagi dong. Kurang. Jadi kita lap dulu. Kita matiin dulu. Sorry. Kita matiin dulu, kita lap dulu nih yang nempel-nempel di sini. Minyaknya. Iya. Lupa. Nah, Atau margarin. minyak wijen aja. aja. Minyak wijen. Nah, bisa kan? Dikit aja. Lengket gak dia? Oh. Biar. Fra- Oke. Pecahin. Pecahin dong. Kok jadi takut semua ini? Rusak meja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ini setengah matang aja. kalau udah masuk baru kita gedein. Nggak apa-apa. Lengket gak dia? Kira-kira. Belum gue seasoning. Panci ini belum gue seasoning, lupa. Kayaknya sih lengket. Bismillah ya. Jadi harusnya diceplok setengah matang, yang kuningnya masih lembek gitu loh, jangan sampai dia udah Gak matang. usah dibalik. Nah ini Oh, nggak lengket loh. nggak lengket ya. Nah ini apa ciri telur yang bagus itu, yang kuning telurnya warnanya agak ke orange kayak gini. Nih, orange kayak gini nih, orange. Tuh. Itu kuning telurnya kayak gini berarti tandanya telurnya bagus kualitasnya. Udah, jangan lama-lama. Ini Nah. cukup kali ya? Dia cukup. Oke, katanya cukup. Oh, terus kita taruh di tengah. Ini agak PR naruhnya. Ini caranya. Sendok kali ya? Bisa gak sih? Kan baru pertama kali masak makanan Korea. Sorry Besti. Nih, oh gini doang, simpel. Ternyata Cemplungin. tuh, Oke. cantik banget nggak? Di zoom in dong, zoom in hasil karya gue. Nah, udah. Nah, terus Setelah dikasih itu, bumbu khasnya Korea nih. iya, cabenya orang Korea. Kurang lebih ini sesuai selera sih untuk apa namanya gochujang. Iya, mau Emang agak latah ya. Sama Oh, agak iya. nggak prepare. lupa. Bumbunya namanya apa? Gochujang. Gochujang. Iya. Rasanya tuh lebih ke apa sih? Pedes, manis, asam. Pedes, manis, asam. Mhm. Kalau menurut lo kita bisa nggak bikin gochujang ala kita? Bisa banget. Oh, Nanti iya? ya kapan-kapan aku kasih tipsnya. Oh, Bisa boleh, banget. boleh, boleh. Gampang kok bikin gochujang itu. Sombong. Beneran. Pernah bikinnya. Nah, biar cantik lagi, kita Biasa ya. ya kayak Ibu Rara. Iya. Kita kasih Gini telur. dong. Nah. Berantakan deh jadinya. Oke, sudah selesai. Jajan, ini adalah bibimbap Jajan kue rangi. karya kue rangi gitu. Mau diikutin bagus, nggak ikutin juga nggak apa-apa. Selamat mencoba di rumah.
dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Pokoknya tonton terus program kita Kue Rangi, Dapur Kue Rangi ya berarti namanya. Kita nggak cuma Baru masak-masak lagi. aja, tapi kita bakal review makanan juga nanti di episode-episode berikutnya. Terus apa lagi? Ya pokoknya saksiin Pokoknya, terus di channel YouTube Selepas Jam Kerja. Betul banget. Selepas Jam Kerja yang gambar profil picture-nya tuh kayak di sini. Nah, nanti lo tempel di sini nih Gal nih ya, di sini nih. Jangan Dan salah ya. jangan lupa di apa? Subscribe, like, dan komen. Oke, sampai ketemu lagi sama Dapur Kue Rangi di episode Berikutnya. bye-bye. Dah.